Biasanya orang yang mengandung ataupun orang yang mempunyai anak kecil akan meletakkan gunting atau pisau kecil atau pengetik kuku di bawah tempat tidur bayi. Hai, halo semuanya, Anda bersama dengan Tas 16 Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video malam ini saya akan berbagi 9 cara mengusir hantu atau mengusir roh jahat yang ada dalam rumah kita. Jadi bagi bunda sister semua, Anda semua yang belum tahu bagaimana cara mengusir hantu atau mengusir roh jahat yang ada dalam rumah kita dengan cara yang paling sederhana dan paling mudah, silakan tonton video ini sampai selesai. Jadi kita langsung aja dengan 9 cara mengusir hantu atau mengusir roh jahat dalam rumah kita. Kita langsung ke cara yang pertama. Cara yang pertama adalah gunting. Biasanya untuk menghindari roh jahat mengganggu kita, orang akan membawa gunting atau benda tajam lainnya seperti pisau kecil ataupun pengetip kuku atau pemotong kuku. Dipercayai roh-roh jahat ini takut dengan barang-barang tajam atau benda-benda tajam seperti gunting, pisau ataupun pengetip kuku. Jadi biasanya orang yang sedang mengandung ataupun orang yang punya baby kecil, anak kecil, biasanya akan meletakkan gunting kecil ataupun gunting kuku ataupun pisau yang kecil di bawah tempat tidur, ataupun kalau orang mengandung dia akan membawanya diselipkan di baju ataupun di poket. Karena ini dipercayai roh-roh jahat tidak akan mendekat. Jadi bagi ibu-ibu yang mengandung, yang sedang mengandung ataupun yang punya anak kecil, jika tidak ingin didekati dengan roh jahat, letakkanlah ketip kuku ataupun gunting kecil di bawah tempat tidur anak, ataupun kalau yang sedang mengandung, bawalah ketip kuku ataupun gunting kecil di poket. Ini bagi yang percaya saja, bagi yang percaya. Kalau yang tidak percaya tidak apa-apa. Karena kepercayaan ini kan susah, tidak semua orang percaya yang kita percaya. Jadi ini untuk yang percaya saja. Jadi ini adalah cara yang pertama. Kemudian kita ke cara yang kedua. Yang kedua adalah garam. Jadi kita sudah tahu, sudah terkena, sudah banyak yang tahu kalau garam ini membuat hantu takut, jin takut, roh jahat takut. Ular pun takut dengan garam ini. Cara menggunakannya adalah tabur aja garam di sekitar rumah atau di tempat-tempat yang kita sering lihat penampakan atau di tempat-tempat yang kita pikir di situ angker. Tabur aja garam depan rumah, belakang rumah, dapur. Tabur aja situ. Roh jahat tidak akan mendekat. Roh jahat takut dengan garam. Jadi cara yang kedua adalah taburlah garam. Kemudian kita ke cara yang ketiga. Cara yang ketiga adalah sapu lidi. Sapu lidi ini bukan sembarang sapu lidi. Sapu lidi ini lidinya dari lidi aren, bukan lidi kelapa. Jadi sapu lidi aren. Dipercayai roh jahat, hantu, setan, semuanya jin-jin jahat takut dengan sapu lidi aren. Jadi caranya cambukkan aja sapu lidi pada tempat-tempat yang kita percaya di situ ada roh jahatnya. Misalnya di sudut kamar, di dinding kamar, di ruang tamu ataupun di mana-mana bagian rumah yang dipercayai di situ bersarang jin atau roh jahat. Dicambuk-cambukkan aja, boleh cambuk-cambukkan aja. Dah, lari setannya. Bagi yang percaya. Bagi yang tidak percaya tidak apa-apa. Ini bagi yang percaya aja. Kemudian kita ke cara yang nomor 4. Yang nomor 4, Bunda Sister. Yang nomor 4 adalah daun kelor. Hantu, setan, jin, santet, semuanya takut dengan daun kelor ini. Dipercayai dia tidak mau mendekat kalau ada daun kelor.
Jadi kalau badan kita rasa ada perasaan yang tidak enak atau sakit-sakit yang tidak sembuh-sembuh, mungkin ada gangguan jin atau roh jahat, mandi aja dengan daun kelor. Jadi air mandi itu dicampurkan daun kelor, kemudian digunakan untuk mandi. Tentunya bacalah sholawat dulu, bacalah Al-Fatihah dulu, bacalah ayat kursi dulu sebelum menyiramkan air yang ada daun kelornya ke badan kita. Oke, jadi yang keempat adalah daun kelor digunakan untuk mandi. Biasanya orang yang kesurupan pun menggunakan daun kelor agar cepat hilang setannya, agar cepat lari roh jahatnya. Gunakan aja daun kelor. Oke, itu nomor 4. Daun kelor. Gimana sister? Kemudian kita ke cara yang nomor 5. Yang nomor 5 adalah ketam dan cermin. Kalau orang Jawa panggil yuyu. Ketam darat, yuyu. Dengan cermin. Letak aja situ di depan pintu atau di sudut ruangan situ. Ketam dengan cermin. Ini adalah untuk memerangkap atau mengusir tuyul. Hantu tuyul ini biasanya akan lalai, akan lupa tugasnya kalau melihat yuyu atau ketam dengan cermin. Tuyul ini akan bermain-main dengan ketam dan cermin. Cermin juga dipercayai dapat mengusir hantu kuntilanak. Katanya gitu. Jadi kalau di rumah rasanya ada kuntilanak semuanya, letak aja cermin di situ. Kuntilanak akan takut dengan cermin. Dan yang namanya ketam akan membuat tuyul lupa akan tugasnya. Jadi kalau uang Bunda Sister itu hilang terus, hilang karena dipercaya ada tuyul yang mencuri, letak aja situ ketam darat atau yuyu, cermin semuanya situ di sudut rumah. Nah, situ perangkap aja. Si tuyulnya tidak mau curi uang lagi dah. Si tuyulnya mau main-main aja dengan ketam. Oke, jadi ini dipercayai untuk memberangkap si tuyul pencuri duit. Gunakan aja ketam dan cermin. Ketam darat, yuyu, kalau orang Jawa panggil yuyu. Letak aja situ. Dah selesai tugasnya. Kasih yuyu dengan cermin. Kuntilanak dan tuyul lari dah, tak datang lagi, takut. Oke? Kemudian kita ke cara yang nomor 6. Yang nomor 6 adalah cara untuk menghindari setan roh jahat datang ke rumah kita atau mengusir roh jahat semuanya dari rumah kita adalah dengan sinar matahari. Jadi rumah kita itu jangan biarkan gelap, jangan biarkan tertutup aja. Pagi-pagi bukalah pintu, bukalah jendela, biarkan matahari, sinar matahari masuk rumah. Hindarkan rumah yang lembab. Kalau rumah lembab ini, rumah yang tidak terkena matahari ini biasanya memang berhantu. Jadi seram karena gelap. Udara tidak bertukar. Ini membuat hantu suka bersarang, jin suka bersarang. Jadi hindarkan rumah yang lembab, rumah yang bertutup aja. Buka pagi-pagi, buka rezeki juga. Jendela, pintu semuanya buka luas-luas di pagi hari. Biarkan sinar matahari masuk ke dalam rumah kita. Oke, itu adalah yang nomor 6. Kemudian yang nomor 7, adalah hindari udara lembab. Jadi kita berusaha agar rumah kita ini tidak lembab. Dikemas-kemaskan, jangan agak basah-basah semuanya. Kalau tempat yang basah-basah cepat keringkan. Kamar-kamar mandi itu bersihkan, lumut-lumutnya disikat, lantai-lantainya dibersihkan, baju-baju yang kotor itu dimasukkan dalam ember, jadikan satu, jangan selampiran, baunya tidak enak, jadi udara kita jadi lembab. Kemudian kalau atap bocor itu betulkan, jangan sampai atap bocor itu nanti kebocoran.
rumahnya jadi basah, itu lembab juga. Karena jin setan ini tempat-tempat yang kayak gini dia suka, tempat yang kotor, tempat yang lembab, tempat yang tidak ada sinar matahari. Roh-roh jahat suka bersarang di situ. Jadi hindari tempat yang lembab, itu basicnya. Kemudian yang nomor 8 adalah jagalah kebersihan. Jadi rumah yang kotor ini pun suka jin bersarang, suka roh jahat bersarang. Jadi bersihkan rumah. Sampah dibuang, sawang-sawang dibersihkan. Yang kotor-kotor, barang-barang yang tidak digunakan itu dibuang aja atau dikemas jadi satu. Jangan berserak-serak. Kamar mandi bersih, ruang tamu bersih, dapur bersih. Disapu setiap pagi, setiap sore disapu, dibersihkan. Rumput-rumput depan rumah dicabut. Jadi kalau rumah kita nih bersih, hantu setan, roh-roh jahat pun tidak suka. Dia tidak suka rumah yang bersih. Jadi kalau mau rumah kita ini tidak berhantu, tidak bersetan, tidak berroh jahat, bersihkan rumah. Pagi, petang, sore, jaga kebersihan. Nah, itu kuncinya. Jaga kebersihan. Jangan sampai sampah menumpuk-numpuk, rumput tinggi, sawang banyak, dapur tadi bersihkan, kamar mandi kotor. Itu yang membuat setan, hantu, roh jahat semuanya suka duduk. Jadi kita harus bersihkan, jaga kebersihan, oke? Jaga kebersihan rumah, itu yang nomor 8. Kemudian kita ke nomor 9. Yang nomor 9 atau yang nomor terakhir adalah jangan biarkan rumah kita kosong terlalu lama. Kalau rumah kosong itu biasanya kotor, lembab, gelap. Itu memang sarang jin, sarang setan, sarang roh-roh yang gentayangan. Hindari mengosongkan rumah dalam jangka waktu yang lama. Jadi setidak-tidaknya kalau rumah kosong nih pun sebulan sekali dibersihkan, sekurang-kurangnya gitu dibersihkan, dibuang sampahnya, dibersihkan sawangnya, dicuci kamar mandinya, dilap debu-debunya. Dan jangan lupa, jangan biarkan rumah dalam keadaan gelap. Jadi walaupun kosong itu, lampu itu dinyalakan pada malam hari. Jangan biarkan gelap gelita. Sampah-sampahnya dibuang, rumputnya dicabut, setidaknya sebulan sekali. Tetapi kalau bisa, jangan biarkan kosong terlalu lama. Ini akan membuat setan, roh jahat bersarang. Suka ada tempat untuk bersarang. Gak ada yang mengganggu, rumah kosong. Oke? Oke, Bunda Sister semua. Jadi itu adalah 9 cara mengusir hantu, roh jahat yang gentayangan dalam rumah kita. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Oke, jadi ini untuk yang percaya saja. Bagi Anda yang tidak percaya pun tidak apa-apa, karena ini untuk yang percaya saja. Oke, Bunda Sister. Jadi itu saja untuk malam ini. Terima kasih karena menonton. Sampai jumpa lagi di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.